Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 14 Januari 2023. Bacaan-bacaan yang akan kita pakai sebagai dasar permenungan kita diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12-16 yang mengajak kita untuk menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, karena Allah kita telah menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan dari Injil Markus bab 2 ayat 13-17 yang berbicara mengenai panggilan Lewi, anak Alfeus, pemungut cukai. Lewi yang mengadakan perjamuan untuk Yesus yang dihadiri oleh para pemungut cukai dan pendosa, menjadikan ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa heran, bahkan bertanya kepada para murid, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Dan dijawab oleh Yesus, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus memanggil para murid, orang-orang yang dipilih untuk ambil bagian dalam karya perutusan, bukanlah orang-orang yang hebat, orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih dan tidak berdosa. Yesus memanggil siapapun yang dikehendaki, dan yang terpenting adalah kesediaan, kesiapan, dan kemauan untuk diutus serta pertobatan. Kita lihat bagaimana para rasul, ada yang nelayan, ada pemungut cukai, dan ada yang lainnya. Tidak semuanya orang bersih, orang baik, tapi justru orang-orang yang siap untuk diutus bertobat dan mau datang kepada Yesus. Itu berarti pilihan Allah bebas dan tinggal kita bersedia atau tidak. Seringkali dalam pengalaman hidup kita, bila diminta untuk menjadi ini atau itu, merasa tidak layak. Menjadi prodiakon, ketua lingkungan, ketua wilayah, kabid ini, kabid itu, merasa tidak layak. Tapi justru kita diajak untuk benar-benar mau menjadi pelayan Tuhan. Dan justru ketika Lewi dipanggil, ia bersedia, maka ia bertobat. Ia lebih dulu membina kehidupan iman ke dalam, barulah ia mau mewartakan keluar. Itu artinya ia dipanggil untuk pembersihan diri dan baru melayani orang lain. Maka tidak perlu cemas dan takut. Allah akan memampukan kita kalau kita mau bertobat.
Yang kedua menarik bahwa Yesus memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Maka seringkali dikatakan dalam perumpamaan, misalnya misalnya domba yang hilang atau dirham yang hilang, sukacita Allah lebih besar atas satu orang atau satu domba, satu dirham yang ditemukan. Karena justru pertobatan orang membuat kita semua dan surga bersukacita. Maka Allah berusaha untuk terus mencari dan menyelamatkan mereka-mereka yang tersesat dan hilang. Tugas kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus Kristus dengan cara kita mencoba mencari yang sesat, mengembalikan mereka kepada pertobatan dan jalan yang benar, agar akhirnya sukacita lebih besar karena pertobatan itu. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk kita sendiri bertobat, agar siap juga untuk mempertobatkan orang lain. Bertobat berarti kita kembali menghampiri tahta kerahiman Allah dengan keberanian, karena Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berdosa. Maka kita bersyukur atas kerahiman Allah kepada kita, dan kita manfaatkan untuk datang kepadanya membelas kasih agar kita dibebaskan dari dosa-dosa kita dan diselamatkan. Semoga akhirnya kita pun seperti Lewi dipanggil untuk membawa orang menuju kepada keselamatan. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk berani menerima panggilan Tuhan, karena Tuhan akan memampukan kita bekerja, dan kita diajak untuk menanggapi dengan pertobatan dan kemudian mempertobatkan orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mencari dan menyelamatkan orang-orang sesat agar kembali dalam pangkuan-Mu. Sadarkan kami semua agar kami menanggapi dengan pertobatan yang sejati, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia-Mu dan Kau kembalikan menjadi martabat sebagai anak-anak-Mu. Kuatkanlah umat-Mu agar tidak takut menghampiri tahta kerahiman-Mu untuk menerima belas kasih-Mu. Bapa, berkati umat-Mu, sembuhkan yang sakit, yang punya berat ringankanlah, yang punya kesulitan bantu untuk melepaskannya, yang kesulitan ekonomi Kau bantu lewat samanya agar boleh mengalami rahmat melimpah. Juga kami berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit, semoga Engkau angkat penyakitnya, Engkau sembuhkan dan Engkau kuatkan, jauhkan rasa dari dirinya, dan beri semangat untuk terus mengupayakan kesehatan. Dampingi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Semoga dengan selalu berharap kepadamu, kami akan mengalami kebahagiaan. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing dan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudariku terkasih, saya tetap mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan sekalipun PPKM dicabut. Booster kedua, pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, jauhi kerumunan agar kita terbebas dari virus corona. Untuk bantuan banjir sudah ditutup, tapi pasca banjir masih memerlukan bantuan. Kita akan membantu karbol, sabun, sikat untuk mereka membersihkan rumahnya. Rencananya akan didiskusikan pada hari-hari ini agar mereka segera boleh mengalami rumah yang bersih sehingga bisa dengan tenang hidup seperti sedia kala. Untuk perayaan Misa Imlek tanggal 26 Januari kita akan mengadakan Pranik Karisti dan kemudian akan ada pertunjukan barongsai. Untuk itu diketuk hati panjenengan semua yang ingin membantu untuk pengadaan souvenir yakni kue keranjang dan permen khas Chinese, untuk angpo anak-anak dan juga untuk memberikan sumbangan bagi barongsai. Sumbangan bisa berupa uang tunai langsung atau bisa angpo yang diisi dengan nominal tertentu menurut dari panitia dan dikumpulkan dibagikan kepada anak-anak. Untuk memeriahkan itu, mari kita sambut bersama tahun baru Imlek ini dengan sukacita bersama dengan saudara kita Tionghoa agar mereka melihat rezeki melimpah dan semua orang bersukacita. Untuk keterangan bisa menghubungi panitia atau menghubungi saya agar bisa didiskusikan dengan sebaik-baiknya. Tetap masih dihimbau untuk membantu penyelesaian gedung serbaguna kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.